Halo teman-teman Gibeon Youth, senang bisa kembali menyampaikan firman Tuhan kepada kalian. Kiranya damai sejahtera Allah terus ada dalam hati setiap kita, amin. Hari ini kita akan kembali melanjutkan sermon series dari minggu lalu. Pada minggu lalu kita sudah belajar tentang kisah ketika Tuhan Yesus dibaptis. Dan hari ini kita akan mendengar kisah tentang ketika Tuhan Yesus dicobai. Tapi sebelumnya sama-sama kita berdoa, yuk teman-teman. Ya Bapa di surga, kami mengucap syukur atas kebaikan dan anugerah-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kalau hari ini kami bisa beribadah, kami bisa mendengarkan firman Tuhan, biar kami tidak memikirkannya dengan sia-sia. Kami tidak melihatnya dengan sia-sia, tapi kami menghargai bahwa ini adalah kesempatan di mana rohani kami dibangun Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan perenungan firman Tuhan pada hari ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah teman-teman, aku pengen tanya ke kalian, pernah nggak kalian tergoda dengan sesuatu? Kalau kita mau jujur, kita semua pernah tergoda dengan suatu hal. Bisa jadi itu tergoda oleh diskon yang ada di mall. Ya mestinya kita nggak butuh barang itu, tapi karena diskon kita jadi membelinya. Atau kita tergoda membeli barang tersebut mungkin karena barang itu lucu, unik, ya tapi lagi-lagi kita nggak butuh-butuh amat sih teman-teman. Nah hari ini kita akan sama-sama kembali membaca firman Tuhan. Di sini kita akan melihat bahwa ternyata Tuhan Yesus juga pernah dicobai. Kita akan melihat bagaimana ketika Tuhan Yesus menghadapi cobaan. Kita akan melihat respon Tuhan Yesus. Kita baca sama-sama dari Lukas 4 ayat 1-13. Baca ya teman-teman ya. Oke. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Ayat yang kedua, di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa dan sesudah waktu itu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepadanya, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti." Jawab Yesus kepadanya, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja." Ayat yang kelima, kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, "Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku dan aku memberikan kepada siapa saja yang ku kehendaki." Ayat yang 7, "Jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Ayat yang ke-9, kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jikalau engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah." Ayat yang 10, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau. Ayat yang 11, dan mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus menjawabnya, katanya, ada firman, "Jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu." Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Teman-teman, dari pembacaan firman Tuhan yang telah kita lakukan, ada 2 poin penting yang dapat kita renungkan. Yang pertama, kita melihat cobaan yang datang menunjukkan identitas kita sebenarnya. Lukas 4 ayat 8, tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dialah engkau berbakti." Teman-teman, di sini maksud setan terungkap dalam kata-kata pembuka dalam serangan pertamanya kepada Yesus. Setan mempertanyakan identitas Yesus sebagai anak Allah. Dan langkah pembukanya itu dimaksudkan untuk Yesus, supaya Yesus meragukan identitasnya dengan cara memanjakan dengan selera duniawi. Setan menyerang Yesus saat Yesus berpuasa selama 40 hari.
Setan menyerang pada saat-saat terlemah Yesus, saat dia menjadi manusia sejati. Di balik godaan untuk mengubah batu menjadi roti, setan berasumsi bahwa makanan fisik itu adalah makanan yang terpenting bagi kita. Itu yang kita butuhkan. Karena roti itu merupakan atau mewakili salah satu makanan penunjang kehidupan jasmani. Namun, yang lebih penting dari roti adalah kehidupan roh. Kehidupan rohani kita ditopang oleh firman Tuhan. Maka dari itu Yesus mengerti, walaupun tubuhnya kelaparan, tetapi kesadaran akan identitasnya tidak hilang. Yesus sadar bahwa dia diutus Allah Bapa untuk melakukan kehendaknya. Dia sadar betul identitasnya. Dia tidak perlu mengikuti perang ego yang disodorkan oleh iblis dan membuktikan siapa dirinya. Oleh karena itu teman-teman, Tuhan Yesus menjawab sebaliknya. Dia mengatakan manusia hidup bukan dari roti saja. Coba bayangkan jika itu terjadi pada kita saat kita merasakan kelaparan. Biasanya apa yang terjadi? Mungkin kebanyakan kita kalau lapar pasti gampang marah. Kalau lapar pasti membuat kita gak mood. Kadang membuat kita gampang sensi dan hilang konsentrasi. Banyak dari kita ketika kita lapar, kita kehilangan akal sehat, teman-teman. Tapi lihat di sini, Tuhan Yesus tidak kehilangan akal sehatnya. Malah dia ingat kata-kata firman. Dia mengutip Ulangan 8 ayat 3. Kalian bisa baca sendiri ya teman-teman. Di sana Yesus dia ingat akan firman Tuhan. Nah, ini adalah tindakan yang perlu kita lakukan juga teman-teman. Tapi intinya gini teman-teman. Kapan kita bisa jatuh dalam godaan? Kita jatuh dalam godaan ketika kita sedang merasa lemah. Lemah yang aku maksud bukan hanya saat lemah dalam keadaan fisik, tapi lemah yang aku maksud adalah kondisi hati ketika kita tidak berfokus kepada Tuhan. Mungkin fisik boleh lemah, tapi perlu ingat hati dan pikiran kita jangan sampai kehilangan fokus. Karena ketika kita kehilangan fokus, maka kita akan tergoda dengan godaan-godaan duniawi. Dan di sanalah kita tergoda dengan banyak hal. Godaan bukan hanya godaan untuk marah, godaan untuk mencontek, godaan untuk mikir negatif. Tetapi juga ada banyak godaan-godaan lain yang mungkin kita tidak menyadarinya. Berapa banyak seringkali kita tergoda untuk diterima dan diakui oleh orang lain. Kita tergoda untuk tampil baik supaya diterima orang lain. Sehingga kita melakukan berbagai pencitraan. Entah itu dari sosial media atau dengan apapun, dengan hal-hal yang luar biasa untuk menutupi kelemahan kita. Padahal kondisi sesungguhnya kita tidak seperti itu. Kalau sedih, nggak mau kelihatan sedih. Malahan membohongi diri dan orang lain dengan tampil ceria. Padahal dalam hati kita hancur berkeping-keping ya teman-teman. Halo teman-teman, bukankah itu yang sering kita lakukan? Bukankah itu juga salah satu godaan yang sering kita hadapi? Respon kita dalam mengatasi godaan menunjukkan identitas siapa kita sebenarnya. Apakah kita sungguh-sungguh sadar bahwa kita adalah anak-anak Tuhan? Anak-anak Tuhan yang berpusat pada Kristus? Atau mungkin selama ini kita masih berpusat pada diri sendiri? Kita perlu melakukan hal ini teman-teman. Aku yakin kita semua pernah gagal dalam mengatasi godaan. Tapi kabar baiknya, kita punya Tuhan Yesus yang tidak pernah gagal dalam mengatasi godaan. Dia menang dan mengalahkan godaan itu. Biarlah hari ini kita yang sering gagal terus memandang Dia. Karena Dia yang akan menolong dan memampukan kita. Aku percaya anugerahnya selalu menopang kita. Biarkan pada hari ini kita hidupnya terus berfokus kepada Dia. Ibrani 12 ayat 2. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju pada Yesus. Yang memimpin kita dalam iman. Dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah.
Tuhan tidak hanya meminta kita untuk menang atas godaan, tetapi Dia bersama-sama dengan kita untuk menang atas godaan itu. Karena Dia pernah dicobai dan Dia menang. Amin, teman-teman. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Dan poin yang kedua, kita belajar bahwa pengetahuan akan firman Tuhan akan menolong kita mengatasi godaan. Lukas 4 ayat 12, Yesus menjawabnya, katanya, ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Teman-teman, jika kita amati ketika Yesus dicobai, Dia selalu mengutip dari firman Tuhan dengan tepat. Yesus segera menyadari bahwa meskipun setan sedang mengutip kitab suci untuk mencobainya, setan menggunakan hermeneutika yang cacat atau mencomot ayat Alkitab di luar konteks, teman-teman. Ia sengaja memutarbalikkan dan mendistorsi makna dan menafsirkan kitab suci itu untuk melawan kitab suci itu sendiri. Tetapi Yesus berkata, jangan mencobai Tuhan Allahmu. Wah, sangat licik sekali ya si setan ini, iblis ini. Di sini kalau kita nggak ngerti firman Tuhan, kita bisa dengan mudah disesatkan, teman-teman. Oleh karena itu, sebagai anak muda, kita juga harus mengerti firman Tuhan. Amin. Kita tahu bahwa setan itu mengerti firman Tuhan loh. Tapi setan itu tidak mau menyembah dan menaati Allah. Nah, bagi kita yang telah mengerti firman Tuhan dan mengenal kabar baik Injil, tetapi tidak menyembah dan menaatinya dan mengasihi Allah. Lah, terus bedanya apa kita dengan setan? Jadi jawabannya yang perlu kita lakukan, kita perlu mengerti firman Tuhan, tetapi di sisi lain kita juga menyembah, menaati, dan mengasihi Allah. Karena kita perlu ingat bahwa Dia telah mengasihi kita terlebih dahulu. Amin. Pernah nggak sih kalian berpikir, apa sih gunanya kita sekolah? Mulai dari playgroup ya, taman bermain, sampai perguruan tinggi. Gunanya apa sih sebenarnya, teman-teman? Jawabannya sebenarnya cukup simpel. Supaya kita dapat menerapkan pelajaran-pelajaran yang telah kita dapat ketika kita di sekolah. Mulai belajar matematika, bahasa, biologi, dan lain-lain. Supaya tujuannya kita itu memahami dan mengerti kehidupan yang terjadi di sekitar kita. Sekolah itu bukan hanya tahapan akademik atau supaya mendapatkan gelar, tapi supaya kita belajar banyak hal. Sekolah itu akan menjadi sia-sia ketika kita hanya berfokus dengan nilai-nilai atau ranking. Tetapi sekolah itu menjadi bermakna ketika kita menerapkan pengetahuan yang telah dipelajari dan dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian pula teman-teman dengan firman Tuhan. Firman Tuhan akan menjadi kekuatan bagi kita untuk menjalani kehidupan ini. Tidak hanya kehidupan yang sementara di dunia ini, tetapi firman Tuhan juga menolong kita untuk membawa kita pada hidup yang kekal di surga nanti. Amin. Kita gak hanya mau mengerti firman saja, tapi kita rindu untuk melakukannya sehari-hari. Oleh karena itu teman-teman, biarlah firman Tuhan yang menjadi kekuatan bagi kita untuk mengalahkan setiap godaan. Setan memanipulasi Adam dan Hawa dengan cara memutarbalikkan firman dan mereka kalah. Mereka gagal ketika cobaan itu datang kepada mereka karena mereka mengerti firman tetapi tidak melakukannya. Mereka mendengarkan kata-kata dari Allah tapi mereka ragu dan tidak percaya kepada Allah. Tetapi saat setan datang kepada Yesus dengan menggunakan cara yang sama seperti saat setan datang ke Adam dan ke Hawa, tetapi Yesus menang mengalahkan godaan tersebut dan Dia dengan taat melakukan kehendak Allah Bapa yang telah mengutus Dia, dan kehidupan ketaatannya membawa Yesus ke kayu salib, tempat di mana Dia mengalahkan dosa dan kematian kekal. Wow, luar biasa ya teman-teman ya. Walaupun Yesus manusia sejati, tetapi Dia juga adalah Allah yang sejati. Karena Dialah Sang Firman itu. 2 Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh
Allah. Berikan kemuliaan bagi Tuhan yang paling meriah, teman-teman. Amin. Yesus sepenuhnya manusia sejati. Dia mengalami pencobaan dan dosa yang begitu nyata. Dia mengalami pencobaan di padang gurun. Meskipun pencobaan-pencobaan itu nyata, Alkitab menegaskan bahwa Yesus tidak berbuat dosa. Ibrani 4 ayat 15, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Dan ayat yang 16, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Wow, luar biasa sekali, teman-teman. Terus apa maknanya bagi kita orang percaya pada masa kini? Ketika kita menghadapi godaan, jangan berusaha melawan godaan itu, tetapi yang harus kita lakukan adalah memandang sesuatu yang lebih indah dari godaan itu. Kita perlu memandang sesuatu yang lebih mulia dari godaan itu. Dan sesuatu yang mulia itu adalah salib Kristus. Dia mengundang pada kita, marilah kita datang kepadanya, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan pada waktunya. Kita semua pasti gagal, seringkali kita gagal. Marilah teman-teman kita memandang salib Kristus. Aku tutup dengan sebuah ilustrasi. Tentunya ilustrasi ini nggak sempurna. Bayangkan ketika kalian tergoda dengan handphone Nokia. Kalian diberikan, wah aku pengen memiliki handphone Nokia ini, pengen banget. Tetapi ketika orang tuamu datang membawa iPhone, apakah kamu masih tergoda dengan handphone Nokia itu? Saya yakin jawabannya enggak. Kalian akan lebih memilih Android atau iPhone itu. Tentunya salib Kristus tidak bisa dibandingkan dengan barang ini. Tapi kiranya ini menolong kita untuk memahami anugerah. Jangan lawan godaan itu. Kalian perlu lari, pandang salib Kristus. Berapa banyak kita gagal ketika kita berusaha melawannya. Berapa banyak kita jatuh, kita merasakan berulang-ulang kali gagal. Marilah teman-teman, kita pandang salib Kristus. Salib Kristus, Injil adalah jawaban. Kita manusia seringkali gagal, tapi hari ini kalau teman-teman menjadi satu dengan kematian dan kebangkitan Kristus, aku percaya kita juga menerima manusia baru. Mari kita hidupi manusia baru itu, teman-teman. Karena Dia yang akan menolong dan memampukan kita. Tenangkan hati kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Ya Tuhan, kami mengucap syukur atas anugerah-Mu yang begitu besar bagi kami. Ampuni kami Tuhan, seringkali kami gagal. Kami selalu jatuh pada setiap godaan. Kami jatuh akan berhala penerimaan. Kami tergoda untuk mendapatkan teman yang baik dan diterima oleh banyak orang. Ampuni kami Tuhan. Kami lupa bahwa Engkau sudah menerima kami apa adanya. Kami lupa bahwa Engkau sudah mengasihi kami. Ampuni kami Tuhan. Seringkali kami mencari kasih dari orang lain. Pada akhirnya kami kecewa Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Hari ini kami mau diingatkan dan disadarkan. Roh Kudus, mampukan kami Tuhan. Ampuni kami juga yang seringkali tergoda dalam asumsi yang negatif. Pikiran kami negatif, kadang pikiran kami jorok. Tuhan, ampuni Tuhan. Biarkan pada hari ini kami memandang-Mu. Kami memandang keindahan salib-Mu. Engkau sudah mati bagi kami Tuhan. Engkau mengasihi kami. Tapi Engkau tidak hanya mati, tapi Engkau bangkit dan naik ke surga. Engkau memberikan Roh Kudus-Mu, sehingga kami dimampukan untuk kami dapat hidup taat Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu. Biarkan kami terus menghidupi keselamatan yang sudah Kau berikan. Mampukan kami menghidupi Injil yang telah kami dengar. Kami enggak hanya menjadi pendengar-pendengar firman saja, tapi kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan.
Kami mau serahkan hidup kami, masa muda kami, talenta kami, kecerdasan kami, semua apapun yang baik kami mau berikan kepadamu, supaya namamu terus dipermuliakan di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan, dan kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Amin. Thank you teman-teman, kalian sudah melihat tayangan ini dari awal hingga akhir. Tapi aku dorong juga kalian untuk dapat beribadah secara onsite. Dan jangan lupa tetap membaca daily devotional yang telah dibagikan oleh kakak-kakak pembina kalian. Atau kalian yang ada di luar Gereja Gibeon, kalian bisa mengikuti atau follow Instagram Gibeon Youth, karena di sana juga ada konten-konten atau devotional yang membangun iman setiap kita, teman-teman. Oke? Itu aja yang aku bisa sampaikan. See you next week. Happy Sunday and God bless you.